Coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung, tidak menghargai relawan yang mendukung, tidak menghargai lawyer yang mendukung, tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizna Sina. Kali ini kita mencoba membahas berita yang cukup lagi viral ini guys, perdebatan Refly Harun dan petinggi Nasdem, politisi Nasdem, dan di situ juga ada podcast Rocky Gerung yang belum lama ini cukup viral. Tampaknya pernyataan-pernyataan Rocky Gerung ini itu membela perdebatan Refly Harun dengan politisi Nasdem ya guys, dan di situ juga ada berita yang cukup viral terkait angka 8 yang menurut Pak Prabowo itu berpihak kepada dirinya, memberikan keuntungan pada dirinya, terlepas percaya atau tidak percaya ya guys terkait angka 8 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak videonya. Ketemu teman gue nih, dia bilang begini, Rok, gue mesti bilang malu, gue sekarang wakil rakyat. Oh oke, bagus tuh. Hebat. Selamat tuh. nggak? Selamat. Dikasih selamat. Lu kalau puji gitu doang ya bang? Iya. Tanya sama dia tuh. Lu keluar berapa? Oke. Ya 3-5 M. Itu sedikit sih Rok, cuman beberapa dapat. Ya. Oke. Jadi lu akan mewakili rakyat. Oke. Lu mewakili rakyat, tapi lu keluar duit. Artinya lu mewakili duit lu sendiri, tolol. Kan jadi di dalam dirinya sebetulnya dia udah batalkan bahwa dia wakil rakyat kan. Jadi antitesis itu bekerja dengan sendirinya untuk melawan sintesis. Kebetulan gue yang jadi Devil's Advocate kan. Sebetulnya kan dia sendiri bisa tahu kan bahwa gue sebetulnya menyimpan antitesis dalam tesis gue bahwa gue mewakili rakyat. Lalu pakai amplop, maka lu mewakili amplop lu sendiri. Kan simpel sebenarnya. Tetapi karena orang merasa bahwa wakil rakyat itu di atas segala-galanya, dia banggakan wakil rakyatnya itu. Nah kalau kita nggak periksa, nah kita diexpo juga kan. Iya. Kecuali dia bilang bahwa oke, gue nggak pakai apa-apa dan hanya dengan kemampuan deliberatif gue bisa meyakinkan bahwa komunitas ini mewakili gue. Ternyata dia pakai amplop. Ya karena dia temen gue, dia anjing dong kayak lu ya, lu lebih anjing lebih tolong. Masuk akal juga ya guys pernyataan dari Rocky Gerung ini bahwa anggota dewan yang melakukan money politik saat pemilu itu berarti bukan mewakili suara rakyat tapi mewakili suara amplopnya. Sangat-sangat logis menurut saya ya guys. Jadi kalau seumpama ada kemarin gunjang-ganjing atau isu tentang bansos, berarti presiden itu mewakili bansosnya ya, bukan mewakili suara rakyat. Oke, langsung saja ke berita selanjutnya ini guys, terkait perdebatan Refly Harun dengan politisi Nasdem. Coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung, tidak menghargai relawan yang mendukung, tidak menghargai lawyer yang mendukung, tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan. Cukup. Kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang. Terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan tidak ada 8. Pak Hakim, pemilu ini curang. Kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang,
Apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal? Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Kekuasaan di dunia manapun harus dikontrol. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Enggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan enggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record. Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? For estate, marriage, kemudian bagaimana perdebatan. Sakit hati betul. Dinilai 11 misalnya. Masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan saya salah. Refli Harun salah. Menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik. Gibran Raka Buming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Nggak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian. Tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat. Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10 menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya katakan bahwa itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini. Pak, jadi Pak Bung Refli. Oke, kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang tidak ingin mengakui itu karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika dia kemudian kehilangan bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sudah, kita kan paham itu. Tidak menghargai masyarakat, jangan masyarakat dipengaruhi untuk menjadi antipati terhadap politik. Jangan tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Untuk supaya konsumsi hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Ya? Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memampatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis
adalah yang Itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. Pada konteks ini saya setuju dengan Refli Harun ya, bahwa partai politik itu cenderung pragmatis, oportunis, karena perjuangan melakukan gugatan di MK itu kan juga diatur oleh konstitusi ya guys. Jadi harusnya Nasdem itu tunda dulu lah sebentar ucapan selamatnya pada pemenang versi KPU pada waktu itu. Karena di situ para relawan khususnya tim hukum itu kan akan melakukan perjuangan gugatan di MK dan itu akan melemahkan semangat para relawan. Pada konteks ini saya jadi teringat perkataan Said Didu ya, bahwa khusus omongan atau sikap daripada politisi ini kita harus skeptis, sisakan 90% skeptisism untuk para politisi. Dan di sini tampaknya terbukti perkataan dari Pak Said Didu ini bahwa kita harus menyisakan ruang skeptis terhadap para politisi, paling nggak 90% kata beliau. Tapi kita juga tidak boleh memvonis partai politik itu pragmatis dan oportunistik ya, karena gini, sejauh sepengetahuan saya bahwa partai politik ini kan juga butuh logistik ya guys, dia butuh tribut, dia butuh baliho, dia butuh biaya kampanye, biaya politik dan seterusnya. Dan partai politik itu hanya mengandalkan iuran daripada anggota. Ya iuran ini kan sangat tidak cukup ya, apalagi ketika partai itu tidak masuk kepada eksekutif, rumpun eksekutif, otomatis proyek-proyek juga tidak dapat, pendapatan untuk roda kinerja politik juga berkurang. Bahkan partai politik yang cenderung oposisi ini kan biasanya sampai ke usaha-usaha pribadinya itu kan juga dihajar ya oleh para penguasa. Misalkan cerita tentang Surya Paloh, bagaimana usaha pribadinya itu banyak dihambat oleh penguasa, sampai karyawan Metro TV itu kalau tidak salah banyak yang di-resign, banyak yang dihentikan gitu. Jadi memang berat perjuangan. Jadi kalau mau fair ya, tapi lucu juga ya Indonesia ini, harusnya kan ada undang-undang ataupun aturan-aturan yang mengatur tentang biaya politik yang disuplai oleh negara untuk melakukan pembiayaan partai politik tersebut. Itu kan sebagai reward dari negara. Nah, kalau seumpama partai politik ini melakukan korupsi dan sebagainya, baru harus divonis punishment. Jadi reward and punishment itu harus balance. Jangan hanya punishment saja, tapi rewardnya tidak diberikan. Termasuk partai politik di sini. Saya lebih sepakat harusnya partai politik ini ya diberikan suplai dana dari negara. Kalaupun nanti ada anggota-anggota partai politik yang melakukan korupsi, melakukan kejahatan dan sebagainya, ya harus ditindak. Dan itu pun menurut saya tidak berhenti pada oknum tersebut ya, pribadinya. Selama ini kan kalau seumpama anggota partai politik itu terkena kasus dan sebagainya, itu kan yang ditangkap pribadinya. Bahasanya itu oknumnya saja dan tidak ada sanksi yang berarti untuk partai politik. Harusnya itu juga partai politik juga harus diberikan sanksi, harus dibekukan atau izinnya dicabut dan sebagainya agar memberikan efek jera. Jadi reward and punishment itu berjalan dengan seimbang. Oke, itu saja guys. Kita masuk ke berita selanjutnya, ini tentang hokinya angka 8 versi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini terpilih di presiden ke-8 ya. Kita langsung saja ke pernyataan Pak Prabowo ini guys. Hari ini menurut saya adalah hari yang baik. Kalau dilihat dari angka, boleh kita percaya, boleh tidak percaya, tapi kadang-kadang ada angka-angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau cerita bahwa bagi saya angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya. Jadi saya cerita sedikit karena ini mungkin menarik. Jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus. Jadi suatu saat waktu saya masih kapten di tentara, kita diberi sandi. Nama kita diganti Sandi, ya. Nah, karena dulu mungkin tentara Indonesia banyak sekali orang Jawa, ya kan, kayaknya dominasi Jawa kan dulu tentara itu. Jadi nama Sandi selalu pakai bahasa Sanskerta yang oleh orang luar Jawa dianggap bahasa Jawa, ya kan? Jadi coba kalau tiap komandannya orang Jawa kalau berangkat operasi, namanya pasti dipakai operasi Parikesit atau operasi Arjuna atau operasi Pandawa
Sandi pun dipilih selalu nama-nama seperti itu, ya kan? Gatot Kocok, Satuan Tugas Bima. Suatu saat waktu saya kapten, komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wah, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa." Kita rubah sandi-sandi kita sekarang pakai angka. Siap, komandan, saya bilang. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, wah kau 07, siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Menarik sekali ya guys pernyataan dari Pak Prabowo tentang seandainya saya diberikan angka 7, bisa jadi saya presiden ke-7. Tampaknya ini bahasa satir ini. Karena gini, menurut pernyataan Syahganda Nainggolan kalau tidak salah, dulu dia itu kan menjadi ketua tim pemenangan ya, Prabowo Prabowo Sandi kalau tidak salah di tahun 2019 itu, bahwa Pak Prabowo itu pada pemilu 2019 itu sebetulnya menang. Katanya seperti itu. Kalau tidak salah ya saya melihatnya. Itu Pak Prabowo menang di 2019, tapi karena dicurangi akhirnya beliau ini tidak jadi menjadi presiden. Apakah Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa seandainya Sandi itu adalah nomor 7, apakah saya menjadi presiden nomor 7? Ini tampaknya bahasa satir sebuah kritikan Pak Prabowo ketika dirinya itu dicurangi di tahun 2019. Oke guys, itu saja berita yang lagi viral hari-hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.